Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Genius Podcast. Perkenalkan, nama saya Ilham yang akan memandu podcast hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang MI As-Sakinah. Kira-kira apa itu MI As-Sakinah dan ada apa aja di MI As-Sakinah? Katanya MI As-Sakinah ini sangat luar biasa ya. MI As-Sakinah itu salah satu MI terhebat di Bandung Barat. Selamat datang di MI As-Sakinah. Kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan menjelaskan tentang MI As-Sakinah lebih dalam. Ada Bapak Jenal Jailani selaku Kepala Madrasah MI As-Sakinah, Bapak Alfian selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Ibu Mira Marliani selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Selamat datang Bapak dan Ibu di podcast Genius. Tadi kita sudah mengenal ketiga narasumber kita dan sekarang kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak Jenal selaku Kepala Madrasah MI As-Sakinah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan mulai dari MI As-Sakinah itu apa, kemudian letaknya di mana, dan ada apa aja di MI As-Sakinah. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Ilham ya yang sudah mengundang kami di podcast ini. Ya mudah-mudahan setelah kita nanti tampil di podcast ini, masyarakat ya khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat, karena kita letaknya di Bandung Barat ya, bisa lebih tahu dan mengenal apa itu MI As-Sakinah, mungkin umumnya untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Pak Ilham, sebelum saya menjelaskan apa itu tentang MI As-Sakinah, mungkin saya akan menjelaskan tentang apa itu MI atau Madrasah Ibtidaiyah terlebih dahulu. Nah, jadi MI itu adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah dasar yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi Madrasah Ibtidaiyah itu ada di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenag. Madrasah Ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi pada dasarnya MI itu sama dengan SD, hanya saja jika SD itu ada di bawah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Madrasah Ibtidaiyah atau MI ini ada di bawah naungan Kemenag. Dan karena MI ini ada di bawah naungan Kemenag, jadi ada muatan mata pelajaran yang ditambah khususnya dalam muatan mata pembelajaran pendidikan agama Islam seperti fikih, akidah akhlak, Quran hadis dan lain-lain. Dan di As-Sakinah itu sendiri alhamdulillah telah ditambah juga dengan ada kurikulum khasnya yang nanti insya Allah mungkin akan dijelaskan lebih lanjutnya oleh Pak Alfian di bagian kurikulum. Tapi di sini saya akan menjelaskan mungkin sedikit tentang profil dari MI As-Sakinah itu. Jadi lebih kepada profilnya yang akan saya jelaskan. Seperti itu. Adapun untuk MI As-Sakinah ini alhamdulillah sudah berdiri sejak tahun 2009. Jadi alhamdulillah MI As-Sakinah sudah berdiri sejak 13 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah juga kemarin kita baru meluluskan angkatan ke-8. Angkatan ke-8 alhamdulillah MI As-Sakinah ini sudah terakreditasi A, nilainya sangat baik dan nilai akreditasinya 96 mendekati sempurna. Alhamdulillah seperti itu. Adapun alamat kita ya, alamat MI As-Sakinah ini ada di Jalan Haji Gopur, Kampung Rawa Tengah, RT 01 RW 07, Kelurahannya Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Seperti itu untuk alamat MI As-Sakinah. Alhamdulillah untuk penjelasan Bapak sangat jelas sekali ya Pak. Untuk siswa ataupun santri dan juga tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan di MI As-Sakinah sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk pendidik dan tenaga kependidikan kita memiliki total ada 33 orang. Terdiri dari pendidik ada 27 orang, 10 pendidik Ikhwan dan 17 pendidik Akhwat. Adapun tenaga kependidikan itu TU, tenaga tata usaha kita ada 2 orang dan petugas kebersihan atau OB kita ada 4 orang. Dan alhamdulillah lagi untuk santri
atau siswa, kita memiliki saat ini yang terdaftar ada 368 santri mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah sangat banyak sekali ya Pak santri ataupun guru yang mengajar di MI As-Sakinah itu. Nah, untuk visi misi dari MI As-Sakinah sendiri bagaimana Pak? Adapun untuk visi misi dari MI As-Sakinah ini, yaitu visinya terlebih dahulu untuk mewujudkan abdun sakir ya, yang salih, afiat, kais, ihsan dan amanah, berlandaskan nilai-nilai SATF atau sidik, amanah, tablik dan patonah sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah SAW. Itu visi kita. Dan untuk misinya kita sesuai dengan standar nasional pendidikan ya, dengan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama itu menyusun, mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pendidikan Islami yang berbasis SATF guna membangun generasi insan sakinah unggul berkarakter. Yang keduanya menyelenggarakan pembelajaran Pai Kemis. Pembelajaran Pai Kemis itu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, islami dan sehat, guna membangun generasi insan unggul sakinah yang berkarakter, yang siap bersaing dengan lulusan-lulusan yang lainnya. Kemudian yang ketiganya menghasilkan lulusan yang memiliki karakter SATF dan siap bersaing. Yang keempatnya, misi kita meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW berbasis SATF. Yang kelima, meningkatkan sarana, prasarana dan humas IT madrasah untuk menunjang proses pembelajaran yang Pai Kemis. Kemudian yang nomor 6, misi kita yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan manajerial madrasah untuk mencapai visi, misi dan tujuan madrasah. Yang nomor 7, menyusun dan menyelenggarakan proses penilaian secara bertahap dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, misi kita itu menyelenggarakan tata kelola keuangan madrasah yang efektif, efisien dan amanah. Seperti itu Pak Ilham visi misi dari MI As-Sakinah. Alhamdulillah sudah sangat jelas sekali ya, dari mulai profil MI As-Sakinah, kemudian ada pendidiknya berapa dan juga siswanya berapa, kemudian visi dan misi dari MI As-Sakinah ini sangat luar biasa ya Pak Jenal ya. Nah, untuk selanjutnya nih, pertanyaannya kita akan beralih ke topik yang lain nih. Kira-kira mau ke Pak Alfian dulu atau Bu Mira dulu nih? Sepertinya Pak Alfian sudah tidak sabar ingin menjawab pertanyaan dari saya nih. Baik Pak Alfian. Nah, ini Pak Alfian ini teman-teman, jadi Pak Alfian ini di bidang kurikulum ya teman-teman. Tentu saja kita akan bertanya tentang kurikulum tentunya ya. Nah Pak Alfian, kira-kira bagaimana untuk kurikulum di MI As-Sakinah itu sendiri Pak Alfian? Oh baik Pak Ilham. Mungkin sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ilham sebagai MC dan juga Bapak Ibu di balik layar podcast ini ya. Ini salah satu podcast di film yang lain ya. Luar biasa. Terima kasih Sakinah sudah menyediakan fasilitasi studio ini. Mungkin sebelum kepada kurikulum khas atau kurikulum yang di Sakinah, mungkin Pak Ilham izin saya menyampaikan secara umum dulu ya pengertian kurikulum, fungsi dan tujuan. Adapun pengertian kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Seperti itu. Mungkin selanjutnya yang memiliki fungsi kurikulum secara umum yaitu sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada peserta didik. Kemudian dan bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengalaman atau berpengetahuan yang tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin sekarang saya akan coba jelaskan atau paparkan ya, atau mungkin pemirsa yang di rumah ingin mengetahui tentang kurikulum Sakinah. Kurikulum Sakinah itu sendiri ada 3 kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum Kemenag, kurikulum Kemendikbud, dan kurikulum khas yayasan. Kurikulum Kemenag di sini itu berarti MI As-Sakinah menyelenggarakan pembelajarannya meliputi mata pelajaran yang diampunya adalah ada Al-Quran Hadis, SKI yaitu Sejarah Kebudayaan Islam, Akidah Akhlak, Fikih dan Bahasa Arab.
Sedangkan kurikulum yang di bawah naungan Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mata pelajaran yang diampunya adalah tematik yang berupa tematik itu ada turunannya, yaitu ada tematiknya bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, SPDP, dan juga dilengkapi dengan mulok atau muatan lokal yang di MI As-Sakinah muatan lokalnya mencakupi 2, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Inggris, dan TIK, 3. Kemudian satu kurikulum yang tambahan di kita yaitu ciri khasnya atau disebutnya kurikulum khas, yaitu ada PI, praktik ibadah, dan juga ada TTQ atau kepanjangannya dari tahsin, tahfiz Al-Quran, seperti itu. Nah, dari kurikulum As-Sakinah ini itu berlandaskan kepada core value atau inti, yaitu meneladani akhlak Rasul. Nah, ada 5 pilar kurikulum yang berdasarkan dari core value ini, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, ko-kurikuler, keteladanan, pembiasaan. Seperti itu Pak Ilham tentang kurikulum As-Sakinah. Sangat luar biasa sekali Pak Alfian kurikulum di MI As-Sakinah. Ya Pak Jalal, sangat luar biasa kalau saya dengarkan dari paparan Pak Alfian tadi. Ini sangat luar biasa pokoknya seperti itu ya. Nah, kira-kira nih untuk program yang akan dilaksanakan oleh bidang kurikulum apa saja rencananya Pak Alfian? Baik. Program pengembangan ya dalam kurikulum ini yaitu pasti ada pembelajaran. Untuk pembelajaran kita berdasarkan kurikulum yang 2013. Kemudian alokasi waktu 1 jam pelajarannya di MI atau di SD ya, setara SD yaitu 35 menit. Kemudian ada pelaksanaan penilaian harian, kemudian PTS atau disebut dengan panjangannya penilaian tengah semester, semester ganjil, semester genap. Kemudian penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, tryout untuk kelas 6 dan juga UM atau ujian madrasah untuk kelas 6. Selain itu juga kita ada program Balitung, baca tulis hitung khusus untuk santri kelas 1 sampai kelas 3. Itu kemudian ada program home visit, guru-guru berkunjung pada rumah orang tua untuk berkunjung mengkonfirmasi tentang kesiapan atau ada hal yang ingin dikomunikasikan kepada orang tua. Kemudian literasi buku. Di sini literasi buku di MI As-Sakinah program yang akan kita launching ya terbaru mungkinnya tentang bagaimana kita bisa harapan kita mencetak anak-anak yang membudayakan kembali membaca, dan juga siapa tahu ada anak bisa atau memfasilitasi anak-anak untuk menulis gitu, membuat buku dan lainnya. Yang terakhir ada pembiasaan pagi, ini beririsan dengan program kesiswaan. Sepertinya kita setiap pekan akan selang-seling pembiasaan pagi ini, yaitu ada senam pagi, kemudian literasi buku, kemudian berdongeng Sunda, dan juga ada kisah teladan Nabi, seperti itu. Terima kasih Pak Alfian. Alhamdulillah ya, dari tadi mulai dari program untuk anak kelas bawah itu ya, menurut saya itu sangat bagus ya Pak Jenal. Jadi misalnya anak yang membacanya kurang lancar tadinya, jadi bisa lancar seperti itu ya Pak Alfian. Itu sangat luar biasa. Jadi bagi teman-teman atau bapak ibu yang punya anak, silahkan bisa langsung dimasukkan ke MI As-Sakinah begitu ya. Nah, Pak Alfian, untuk pertanyaan selanjutnya nih, yang terakhir untuk Pak Alfian ya. Nah, untuk tujuan, kan kurikulum itu pasti mempunyai tujuan dan juga memiliki harapan. Nah, tujuan dan harapan dari program kurikulum MI As-Sakinah yang Pak Alfian rencanakan kira-kira apa Pak? Mungkin kami ya sebagai penelitian dan juga khususnya umumnya MI As-Sakinah mempunyai harapan output atau keluaran dari MI As-Sakinah ini, yaitu terwujudnya generasi unggul yang pandai, bersyukur, salih, sehat, jasmani dan rohani, cerdas, berkarakter, SATF, sidik, amanah, tabik, fatona. Kemudian lulusannya atau output ya dari MI As-Sakinah ini menjadi jenius, yaitu generasi insan unggul sakinah berkarakter SATF. Kemudian mampu berkompetensi dengan tangguh serta jujur, tidak hanya lingkup kabupaten, mudah-mudahan bisa go nasional atau go internasional mungkin, siapa tahu ya, mudah-mudahan. Kemudian hafal Al-Quran minimal 2 juz 29 dan juz 30, menumbuhkan minat baca dan juga sebagai penulis buku. Yang terakhir lulus dengan nilai USN atau UM yang optimal, insya Allah. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Nah, jadi Pak Alfian kalau bisa disimpulkan ini ya, kurikulum di MI As-Sakinah itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah kurikulum Kemendikbud, kemudian ada kurikulum Kemenak, dan kurikulum khas dari Yayasan As-Sakinah sendiri. Seperti itu, Pak.
Jadi yang pemirsa di rumah jangan ragu ya, masukkan anaknya bersekolah di MI Sakinah. Oke. Nanti tadi saya sudah ngobrol dengan bapak-bapak terus nih. Saya jadi agak sedikit gimana gitu kan. Kalau sepertinya kita arahkan kameranya ke kiri sedikit. Nah, di sini ada ibu yang sangat cantik dan sangat luar biasa narasumber kita sore hari ini. Apa kabarnya nih Bu Mira? Alhamdulillah baik Pak Ilham. Saya setuju dengan Pak Ilham. Saya sekarang menjadi ratunya di sini. Oh, jadi teman-teman di sana jangan iri ya. Karena di sini tamu saya bapak-bapak semua dan ibu-ibunya tinggal satu aja nih ya. Nah, kira-kira saya ingin bertanya nih tentang program kesiswaan, boleh nggak nih? Boleh banget. Nah, jadi misalkan pemirsa di sana kan banyak yang bertanya-tanya nih, apa aja sih program kesiswaan di Asakina? Ya. Apa saja unggulan dari MI Asakina itu? Boleh ya? Siap Pak Ilham. Baik, berbicara mengenai program MI Asakina khususnya di bidang kesiswaan. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa sih program kesiswaan itu, begitu ya Pak Ilham. Program kesiswaan di MI Asakina tidak lain dan tidak bukan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menunjang tercapainya visi misi Asakina itu sendiri. Nah, apa saja sih programnya? Programnya banyak. Ada mulai dari Matsama. Matsama itu biasanya program di mana masa ta'aruf santri madrasah. Jadi itu proses perkenalan begitu. Kemudian ada yang namanya program pembiasaan. Nah, pembiasaan dan keteladanan ini kita kemas dalam pembiasaan praktek sholat, praktek puasa sunnah, kemudian ada praktek wudhu, berzikir, doa, asmaul husna seperti itu. Kemudian ada pembiasaan tahfiz dan tahsin Al-Quran dengan metode tilawati. Kemudian ada program lain seperti program peringatan Hari Besar Islam, program peringatan Hari Besar Nasional, kemudian ada kegiatan-kegiatan sunnah Rasul seperti berenang, kemudian berkuda, kemudian ada berdagang. Nah, berdagang ini salah satunya adalah melalui kegiatan market day. Selain daripada itu ada kegiatan untuk menunjang pembelajaran. Biasanya kami laksanakan dalam kegiatan field trip. Field trip ini dilaksanakan di luar. Kenapa? Karena apabila dirasa fasilitas pembelajaran di kami tidak memungkinkan atau kurang, kami akan ajak seluruh santri MI Asakina keluar. Jadi langsung melihat objeknya langsung sehingga pembelajaran itu tercapai begitu Pak Ilham. Kemudian ada juga kegiatan untuk melatih kemandirian seperti pesta siaga, kemudian ada perkemahan penggalang, kemudian nantinya ada program kepedulian santri. Kami akan mengasah kepedulian santri terhadap sesama melalui program sedekah di Jumat Berkah. Ada juga program bakti sosial, itu biasanya di bulan Ramadan. Begitu. Kemudian ada program-program yang lain, Pak. Kami ingin anak-anak kami atau santri-santri kami ini sehat, ya Pak ya. Maka kami akan lakukan program makan sayuran dan buah-buahan. Tidak lupa juga olahraga di pagi hari, begitu. Salah satunya kegiatan untuk memupuk rasa kepercayaan dirian santri. Kita akan laksanakan kegiatan pentas akhir tahun begitu. Jadi tadi mungkin diawali dengan masa perkenalan Matsama, diakhiri biasanya di akhir tahun ajaran itu melalui pentas seni begitu. Wah, sungguh luar biasa ya Bu Mira, program dari kesiswaan di MI Asakina dari mulai di dalam ruangan ya, dari dalam kelas sampai ke luar kelas. Jadi sangat kompleks kalau dilihat dari pembelajaran di MI Asakina ini. Karena kita tidak mau anak-anak itu jenuh belajar Pak. Jadi tidak hanya di dalam melulu, di kelas melulu begitu. Walaupun di kelas itu kita punya infokus setiap kelasnya Pak, dan anak-anak bisa sangat melihat langsung ya dalam tampilan video. Selain itu juga kami akan mengajak santri-santri kami keluar gitu. Betul, luar biasa sekali. Jadi ini melakukan pendekatan operasional konkret. Jadi langsung terjun ke lapangan. Jadi siswa langsung merasakan bagaimana pembelajaran di lapangan tersebut ya. Oh, ini jadi langsung dari sumbernya ya teman-teman. Ini sangat luar biasa nih MI Asakina ya. Nah, kira-kira nih, tadi banyak sekali program-program yang dilaksanakan nih. Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya ya.
apakah MI Sakinah ini prestasinya bagaimana gitu kan? Prestasi apa saja yang pernah diraih MI Sakinah kira-kira Bu Mira? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Pak Ilham, kalau berbicara mengenai prestasi santri MI Sakinah, alhamdulillah kita sudah banyak meraih prestasi dan penghargaan. Saya akan menyampaikan beberapa prestasi yang terbaru akhir-akhir ini, Pak Ilham. Di futsal, alhamdulillah santri-santri MI Sakinah ini kami pernah meraih Piala Kemenpora, Pak Ilham. Luar biasa. Ya, alhamdulillah, dan futsal ini adalah salah satu jenis ekstrakurikuler yang difavoritkan oleh santri-santri kami begitu. Kemudian ada tahfiz. Tahfiz juga kami berhasil meraih beberapa penghargaan. Alhamdulillah santri kami juga pernah menjadi juara 1 KSM se-Bandung Barat sekaligus perwakilan untuk di tingkat provinsi. Oh iya Bu Mira, kira-kira KSM itu apa ya? Banyak teman-teman mungkin nggak tahu ya, kan ini event yang ada di madrasah. Nah, kira-kira KSM itu apa ya? KSM ini adalah kompetisi sains madrasah, betul ya Pak Betul. Alvin ya? Jadi ini itu, Pak Ilham, kompetisi madrasah ini dilaksanakan oleh Kemenag ya, untuk menjaring anak-anak pemirsa ya, untuk sebuah berkompetensi di mana sains ini ada perwakilan matematika dan IPA. Dan kita pun menyeleksi Bu Mira ya, menyeleksi anak-anak gitu. Alhamdulillah kemarin kita terakhir sampai ke seleksi mau tingkat provinsi. Alhamdulillah kemarin juga sudah melakukan seleksi ya kita ya di tingkat satuan kita yang ya, Sakinah, doanya Pak dan Ilham, betul. santri kita akan melakukan kompetisi lagi di tingkat Bandung Barat. Iya, untuk tahun ini. Iya, Ya. ini. Alhamdulillah sangat luar biasa. Kita lanjut ke prestasi yang terbaru lagi, kira-kira apa Bu Mira? Iya, satu lagi prestasi yang terbaru ini, alhamdulillah MI Sakinah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai sekolah aktif literasi tingkat nasional. Luar biasa sekali, tepuk tangan ya teman-teman untuk MI Sakinah. Ini sungguh luar biasa prestasinya, dari mulai olahraga, olah rasa, olah pikiran, dan dari Al-Qur'annya juga sangat berprestasi luar biasa. Ini sangat kompleks ya untuk prestasinya. Ini dari mulai pokoknya tidak terhitung ya, pokoknya ini sangat layak. Kalau saya punya anak, saya akan menyekolahkan di MI Sakinah ini tanpa melihat ke kanan dan ke kiri. Saya langsung akan masukkan ke sini begitu Pak Jenal ya. Ini anak kan tunggu sini ya. Iya, insya Allah nanti saya akan menyekolahkan. Ya, Sekarang juga tunggu ya, nanti. sedang sekolah di RA Sakinah. Oh, Oh iya. ya Pak Ilham, kalau Pak Ilham menyekolahkan di kami nih, karena kami itu ada berjenjang ya, ada dari RA-nya mungkin ya, kemudian dari MI, kemudian MTS. Kami juga biasanya ada membuka kelas untuk beasiswa Pak Ilham. Luar biasa sekali. Jadi untuk siswa berprestasi itu diberi kesempatan di sini ya. Sangat luar biasa. Jadi pengembangan bakat dari MI Sakinah begitu ya. Alhamdulillah sangat luar biasa. Podcast hari ini sangat luar biasa. Pokoknya terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Teman-teman, tadi kan prestasinya sangat luar biasa ya. Tentu saja prestasi itu ditunjang dengan fasilitas yang ada, betul kan? Betul. Nah, kira-kira apa aja sih fasilitas yang ada di MI Sakinah ini? Bagaimana? Ya alhamdulillah Pak Ilham, selain kita memiliki guru-guru yang memang profesional ya, jadi kita juga ditunjang oleh fasilitas yang memang memadai dan representatif gitu ya. Di antaranya kita memiliki 18 ruang kelas, dan di setiap kelas itu sudah terpasang proyektor atau infocus. Jadi ketika pembelajaran itu akan memudahkan baik itu bagi pendidik maupun untuk santrinya. Seperti itu. Kemudian kita juga memiliki lapangan upacara yang alhamdulillah lumayan luas. Kita juga memiliki lab komputer, insya Allah lab komputer yang ada AC-nya ya. Wih, luar biasa sekali. Jadi anak-anak nggak gerah gitu Pak? Nah, seperti luar itu. biasa. Kita kan sering cuacanya agak panas ya. Iya, betul. Jadi lab itu sudah ada AC-nya. Alhamdulillah, Nah, ya, kemudian kita juga alhamdulillah punya yang namanya playground. Di playground ini selain ada sarana bermain untuk anak-anak kita ya, jadi ada juga kolam renangnya. Nah, di situ bisa digunakan juga untuk fasilitas kita anak-anak untuk berenang ya, Bu Mira ya. Itu untuk playground, dan ada gazebo-nya juga di yang luas di playground itu. Ada tadi wahana bermain untuk anak-anak seperti itu. Yang selanjutnya selain playground juga kita mempunyai gor. Nah, gor ini biasanya digunakan oleh anak-anak itu untuk kegiatan olahraga ya Bu Mir. Di situ juga biasa digunakan untuk kegiatan ekskul ya. Ada misalkan futsal bisa di situ, bulu tangkis bisa, basket bisa, dan
untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti itu. Jadi fasilitas di kami insya Allah sangat lengkap dan sangat tidak akan mengecewakan seperti Satu itu. lagi Pak, Iya, Pak. lengkapi dengan masjid Pak. Oh iya. Masjidnya, kita punya 2 masjid. Ya, Luar biasa ya, Mas. Sakinah, Masjid Zamrud. Wah, Ya, keren masjid sekali. kita punya 2, yang satu As-Sakinah ya, yang di atas, dan yang satu lagi yang masjid lumayan gede itu Masjid Jamrud As-Sakinah. Alhamdulillah sangat Dan luar juga biasa. lengkap sama ini Pak, sarana parkir kita luas. Ya, Wah, parkir ya, kita betul. ya muat menampung kurang lebih adalah mobil mah mungkin Oh, saya bilang ya. Mungkin ya. Pokoknya kalau orang tua ada acara wisuda di sini nggak akan aman. nggak akan parkir di pinggir jalan Iya, gitu kan. Nah, jadi iya. itu Karena luar sangat biasa, luas Mas. sekali. Ya, Iya, sangat betul. luas, Jadi ya. itu sarana yang sangat menunjang luas, bagi ya. orang tua, bagi siswa itu sangat luar Ya, biasa. dan begitu kita ya. juga punya manajemen, yaitu manajemen As-Sakinah yang memang sudah terkelola dengan rapi dan sangat baik. Alhamdulillah sangat luar biasa ya, dari atasnya sampai ke bawahnya sangat rapi dan juga fasilitasnya yang sangat luar biasa untuk menunjang pembelajaran anak begitu ya. Makanya tidak diragukan lagi kalau MI As-Sakinah itu sudah banyak sekali prestasi yang diraih dari MI As-Sakinah begitu ya. Alhamdulillah Pak Ilham, dari pendidik dan tenaga pendidikan kita memiliki tenaga-tenaga ahli ataupun tenaga-tenaga profesional yang terdiri dari 27 tenaga pendidik kita ya. Alhamdulillah 27 tenaga pendidik kita merupakan lulusan dari fakultas-fakultas atau perguruan tinggi terbaik yang ada di Bandung dan sekitarnya, terdiri dari 10 ikhwan dan 17 akhwat. Adapun untuk tenaga kependidikannya kita memiliki TU2 yang profesional juga, dan juga petugas kebersihan atau OB ada 4 orang. Dan alhamdulillah untuk siswa-siswi di MI As-Sakinah ini sekarang yang terdaftar itu ada 368 siswa-siswi di MI As-Sakinah yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu Pak Ilham. Untuk jadwal pembelajaran di MI As-Sakinah sendiri bagaimana Pak Alfian? Ya siap Ilham. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, alokasi waktunya 1 jam pembelajaran itu ada 35 menit. Nah kita itu kan sekolah full day, kita itu dimulai dari jam 7.00 sampai jam 15.00. Tapi dibagi 2 Pak Ilham. Untuk kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3 itu artinya ya pulangnya itu sampai jam 13.50. Sedangkan untuk yang kelas atas, atau kelas 4, 5, dan 6, pulangnya jam 15. Itu kepulangan selesai pembelajaran. Yeah. Tapi pulangnya kalau kelas atas itu, kita membiasaan untuk sholat asar dulu berjamaah, seperti itu. Nah, di jeda-jeda itu ada 2 kali istirahat. Ada snack time, pukul 9.00 sampai 9.30. Sedangkan untuk zuhurnya atau kita sebut dengan soliskan, sholat istirahat dan makan itu pukul 11.50 sampai 12.40. Seperti itu Pak Ilham. Untuk makan siang siswa sendiri dari mana Pak Alfian? Dari rumah. Nah, ini Pak Ilham ya. Jadi ada 2 ini. Kita itu Yayasan As-Sakinah menyediakan jasa catering. Jadi nanti para orang tua siswa boleh memesan catering atau mendaftar kepada bagian yayasan untuk anak-anaknya membeli catering seperti itu. Ada juga kalau misalnya tidak untuk jalan catering, orang tua bisa membekali anak-anak dari rumah, tapi diantarkannya sebelum jam istirahat kedua itu, seperti itu Pak ya. Oh iya, berarti nanti ada tempat khusus untuk makanan Betul. siswa ya? Ada tempat khusus untuk penyimpanan, dan juga ada petugasnya untuk menginformasikan, Oh iya. mendistribusikan ke kelas dan anak. Seperti itu Pak ya. Alhamdulillah, kalau menurut saya sih pelayanan ini sangat lengkap ya. Insya Jadi Allah. sampai penyimpanan makanan siswa saja sudah Ada lokernya, diperhatikan. betul. Alhamdulillah, sangat luar biasa berarti ya teman-teman ya di Yayasan As-Sakinah ini. Tadi kan ada ekskul ya Bu Mira. Nah, untuk jadwal ekskul di MI As-Sakinah bagaimana Bu Mira? Oke, sebelum ke jadwal ekskul ya Pak Ilham, ekskul di MI As-Sakinah itu ada 2. Ada ekskul wajib, ada ekskul pilihan. Nah, untuk ekskul wajib itu adalah pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat sepulang sekolah, durasinya 1,5 jam. Nah, begitupun dengan ekskul pilihan Pak Ilham, sama durasinya 1,5 jam, namun pulang sekolah tapi selain hari Jumat, begitu. Jadi anak-anak akan mengikuti dalam satu pekannya 2 ekskul, 1 ekskul pilihan, 1 ekskul wajib yang pramuka itu. Jadi mereka ada tambahan 1,5 jam setelah pulang sekolah setiap 2 kali dalam satu Ya, pekan. jadi kalau ada ekskul lebih sore pulangnya bukan ya? Betul, betul. Yang asalnya mungkin yang kelas atas itu setelah asar ditambah lagi 1,5 jam setelah Betul. itu ada ekskul. Oh, Dan iya. kita tidak menggunakan hari libur, tidak menggunakan hari Sabtu dan Minggu. Jadi untuk ekskul ini sendiri
dari Senin sampai Jumat, salah satu harinya saja. Oke, ya. Dan ini Pak Ilham, tadi kan saya jelaskan tentang jam pembelajarannya ya. Nah untuk harinya kita itu memakai 5 hari. Jadi Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ya kita serahkan untuk berlibur lah, anak-anak istirahat seperti itu Pak Ilham. Berarti tidak memakan banyak waktu ya Pak Jadi Alfian? karena memang Senin sampai Jumatnya sudah full day ya. Sudah full day. Oh, iya. Sampai sore dari pagi, jadi Sama. untuk Sabtu Minggu mungkin anak-anak lebih bisa beristirahat lagi seperti itu ya. Alhamdulillah berarti ya. Tadi kan ada program makanan sehat nih Bu Mira. Betul. Nah, kira-kira bagaimana untuk anak-anak mendapatkan makanan sehat yang ada di lingkungan As-Sakinah? Ya. Baik, pada dasarnya Pak Ilham, untuk makanan sehat itu prinsipnya adalah mereka itu makanan yang dibawa dari rumah. Kenapa dibawa dari rumah? Kan sudah mempunyai bumbu-bumbu racikan cinta dari ayah dan bundanya, begitu Pak Iya, Ilham. betul. Selain dari higienis begitu ya, insya Allah menu-menu terbaik dari ayah bundanya. Namun bagi orang tua yang tidak memungkinkan untuk menyiapkan makanan dari rumah, kami pun menyediakan jamin makanannya Iya. sehat. Begitu. Ada toko juga ya, mungkin ya kita ada toko juga seperti itu. Oh iya, alhamdulillah berarti kalaupun anak misalkan orang tuanya lupa atau belum sempat bikin, sudah difasilitasi juga ya itu. Wah, sangat menunjang sekali ya. Jadi dipertimbangkan dari kan anak-anak itu kan kalau lapar itu gak konsen kan belajarnya begitu kan. Alhamdulillah jadi fasilitasnya sangat lengkap begitu ya. Tadi kan guru-guru yang mengajar di MSK ini lumayan banyak ya. Kira-kira program pengembangan bakat atau pengembangan profesi gurunya bagaimana Pak di MSK ini? Ya, alhamdulillah Pak Ilham, untuk pengembangan kita mungkin ini lebih kepada apa ya, upgrading dari guru-gurunya ya. Insya Allah kita itu ada karena kita di bawah Kemenag ya, jadi ada KKG ya. KKG itu biasa kita laksanakan sebulan sekali ya dengan pengawas madrasah di Kemenag seperti itu. Jadi di KKG itu akan dibahas dan juga insya Allah akan mengupgrade guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selain di KKG itu, kita juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka upgrading guru-guru untuk menunjang kita bagaimana dalam menyampaikan atau dalam membimbing proses belajar anak-anak. Seperti itu Pak Ilham. Untuk guru-guru di MI As-Sakinah berarti sudah melek teknologi ya? Iya. Karena kan fasilitas-fasilitas sendiri sudah ada teknologinya dan fokusnya. Berarti gimana untuk pengembangan teknologinya? Ya alhamdulillah Pak Ilham, kita juga selain fasilitas yang tadi yang sudah disebutkan ya, kita juga alhamdulillah fasilitas jaringan pun kita sudah memadai dan setiap guru per level itu sudah kita bekali dengan fasilitas berupa komputer atau laptop. Jadi insya Allah karena memang sekarang itu kita di era global dan berbasis teknologi ya, jadi insya Allah guru itu sudah berbekal untuk menghadapi hal-hal seperti itu yang berbasis teknologi itu. Seperti itu Pak Ilham. Luar biasa Tambahan sekali. sedikit Pak Ilham Ya. ya. Untuk yang melek teknologi ini, jika dikaitkan dengan kurikulum pada proses penilaian, guru-guru itu sudah menggunakan berbagai macam teknologi Pak Ilham. Seperti pembuatan video, pembelajaran Animaker, kemudian dalam penilaiannya ada quizzes, kemudian ada juga pembuatan video yang lainnya seperti itu Pak Ilham. Luar biasa sekali ya. Jadi kadang-kadang kalau di kelas itu berarti guru-guru menggunakan medianya itu teknologi itu ya. Jadi Pak Ilham, jadi apapun yang bisa menunjang kepada proses pembelajaran kita gunakan, baik itu media teknologi ataupun media-media yang lainnya seperti itu. Keren sekali ini, luar biasa MI As-Sakinah ya Pak. Luar biasa sekali ya tadi dari pemaparan Pak Jenal selaku kepala madrasah, Pak Alfian selaku wakil kepala bagian kurikulum, kemudian Bu Mira bagian kesiswaan. Itu sangat lengkap, sangat kompleks. Namun bila teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan bisa bertanya di kolom komentar atau mengunjungi langsung ke Yayasan As-Sakinah. Atau juga bisa berkunjung ke sosial media yang ada di bawah sini ya teman-teman. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparan Ya, sama-sama. Bapak dan Ibu sekalian di sini. Semoga MI As-Sakinah semakin lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang Ya, dan lagi. siapapun yang mau masuk MI As-Sakinah ya, kita tunggu ya. seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sangat terbuka pintu MI As-Sakinah. Mau bertanya, mau berkunjung dulu, silahkan begitu ya Pak ya. Oke teman-teman. Hari ini podcast yang sangat luar biasa di Genius Podcast sudah kita laksanakan. Semoga pemaparan dari Bapak Ibu ini memberikan pencerahan untuk teman-teman semua.
Sampai jumpa di Genius Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.